Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang inspeksi K3. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan tentang inspeksi, kemudian pengertian, kategori inspeksi, dan teknik inspeksi. Nah, di video ini kita akan membahas pendahuluan dan pengertian terlebih dahulu. Nanti untuk di video selanjutnya baru kita akan lanjutkan dengan kategori pembahasan tentang kategori inspeksi dan teknik inspeksi. Nah, tenaga kerja yang melakukan kegiatan pemeriksaan atau inspeksi bertanggung jawab untuk membuat keputusan pelaksanaan berbagai jenis kegiatan yang harus dilakukan menyangkut semua peralatan fasilitas yang ada di perusahaan. Filosofi dalam menghitung frekuensi atau interval pemeriksaan adalah maksimal proporsi waktu sehingga sistem selalu berada dalam kondisi yang baik dan siap pakai, yaitu dengan mengoptimalisasi ketersediaan sistem untuk beroperasi. Nah, apa definisi dari inspeksi itu? Jadi inspeksi adalah suatu proses untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja, ya, baik itu kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman, untuk mencegah terjadinya kerugian maupun kecelakaan di tempat kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Nah, inspeksi ini punya standar, ya, dan kontrol. Jadi nanti tergantung tempatnya, tergantung jenis pekerjaannya, jadi ada standarnya. Nah, kenapa kita pilih inspeksi? Karena inspeksi ini prosesnya ya membutuhkan biaya yang rendah, jadi menghemat lah, ya. Kemudian lebih safety, ya. Nah, apa tujuan dari inspeksi? Pertama, untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak aman, yang tadi saya bilang, ya, ada kondisi tidak aman. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi juga tindakan tidak aman. Jadi ada kondisi tidak aman, ada tindakan tidak aman dari kerja, ya. Kemudian menentukan penyebab dasar dari suatu bahaya ataupun kecelakaan, ya. Kemudian melakukan perbaikan baik itu adanya paparan bahaya, ya. Kemudian adanya penyebab kecelakaan. Nah, kemudian dan inspeksi juga, ya, bukan mencari kesalahan seseorang, ya. Tapi di sini lebih tepatnya mencari, ya, kesalahan sistem ataupun kesalahan dari prosedur, ya, pekerja tersebut, ya, kesalahan alat, ya, kesalahan sistem, kemudian kesalahan prosedur tempat tersebut, ya. Nah, ini keuntungan dari inspeksi ini. Pertama, perbaikan dengan segera. Jadi karena kita lakukan inspeksi, dapat hasilnya pun cepat, maka mudah dilakukan perbaikan dengan segera. Yang kedua, kontak langsung dengan karyawan. Nah, ini kenapa saya bahas di waktu survei, karena memang inspeksi ini langsung, ya, kita terjun langsung, melihat langsung. Jadi ada kontak langsung dengan karyawan, sehingga kita bisa mendengar dan berkomunikasi, ya, bertanya, merasakan apa yang ada di sana, ya, yang dirasakan oleh karyawan tersebut. Kemudian karyawan tanggap terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Kenapa bisa tanggap? Karena di situ juga di saat kita lakukan inspeksi, kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kondisi tidak aman, ini loh tindakan tidak aman. Jadi karyawan secara tidak langsung mereka juga belajar. Selanjutnya, yang keempat, menetapkan alat keselamatan yang sesuai. Jadi kita kalau misalkan baru ataupun alat baru atau proses kerja baru, nah ini juga bisa kita langsung melihat dan bisa menetapkan apa alat keselamatan yang sesuai, yang cocok untuk dipakai di sini, ya, yang optimal, ya, sehingga pekerja aman, ya. Alat keselamatannya APD, ya. Nah, itu. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesadaran K3. Jadi di sini juga kita bisa, ya,
meningkatkan kesadaran K3 bagi karyawan-karyawan yang ada di sana pekerjanya ya. Jadi dengan kita datang ke sana, melihat langsung, kita periksa, kita lihat, di situ ada kita temukan bahaya, ya, di situ kita temukan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, kemudian kita jelaskan bahwa ini bahaya yang seperti ini bisa mengakibatkan kecelakaan, ada kondisi, ya ada tindakan yang tidak aman, sehingga pekerja pun akan mendapatkan bisa berpikir dan sadar akan pentingnya keselamatan atau K3. Kemudian menjalankan program K3 karena memang inspeksi ini adalah satu bagian dari evaluasi dari program K3. Mengapa perlu dilakukan pengawasan inspeksi? Jadi ya ada punya kepentingan pribadi, ya pribadi di sini ya sebagai tugas dan tanggung jawab seorang inspektor dari pemegang program K3, tapi juga bukan atas dasar kepentingan yang karena menguasai dan segala macam, tidak ya, tapi di sini lebih kepada memang tugas dan tanggung jawab dari seorang inspektor. Kemudian yang kedua, paham terhadap kondisi daerah kerja. Ini dia ya. Jadi pengawas itu juga harus paham ya. Pengawas inspeksi ini harus paham terhadap kondisi daerah kerja. Jadi seorang inspektor ini tidak boleh karyawan baru ya, tapi dia memang sudah paham. Makanya mereka ini sudah lama ya diangkat, yaitu sudah lama, sudah memiliki pengalaman yang sudah lama beberapa tahun. Setidaknya mereka yang inspektornya ini sudah paham dan tahulah kondisi di tempat kerja tersebut ya, di mana-mana saja letak-letaknya. Nah, lalu kemudian ketiga, paham sifat dan tabiat pekerja. Nah ini, jadi memang betul-betul mereka ini yang inspektor ini ya, orang pengawas inspeksi ini juga memang harus betul-betul tahu ya, berarti orang yang bekerja di situ sudah lama di situ, memang budayanya seperti apa dan sifat tabiatnya seperti apa. Misalkan pekerja itu suka merokok, ya, sering bercanda dalam kerjaan, itu sudah paham ya. Nah ya, sehingga kenapa harus punya paham dan sifat pekerja, karena nanti seorang inspektornya ini juga bisa memberikan masukan kepada pekerja yang tadi ada melakukan tindakan tidak aman, dan pekerja ini juga mengerti dan paham serta sadar sehingga mau melakukan apa yang dibilang atau apa yang dijelaskan dari si inspektor tadi. Kemudian yang keempat, dapat kontak langsung dengan pekerja. Nah ini, jadi komunikasinya bagus ya, dan ya seorang inspektor ini juga bisa berkomunikasi dengan bagus karyawan, ya akrab ya, kemudian mudah menyampaikan ya, sehingga pekerja pun mau melakukannya. Kemudian yang kelima, mengikuti perubahan dan perkembangan. Jadi seorang inspektor ini juga harus update terhadap informasi, baik standar, baik aturan K3, baik ISO dan segala macam lah ya, standar nasional maupun yang lainnya terkait dengan tempat kerjanya ya, program K3-nya. Jadi sehingga nanti apa yang sudah terupdate dan terbaru bisa diterapkan di tempat kerjanya ya. Nah, kemudian perbaikan dengan segera. Ini ya. Jadi setelah didapatkan apa yang dijumpai, baik itu kondisi tidak aman maupun perilaku tidak aman, maka segera dilakukan perbaikan. Nah, ini tugas dari seorang pengawas inspeksi ya di program K3. Nah, seorang pengawas ini dia punya tanggung jawab pada K3 ya. K3 apa saja ini, norma-norma K3 itu dia punya tanggung jawab, jadi harus diterapkan di tempat kerja. Faktor pribadi, kemudian memiliki sikap dan dia wajib melakukan inspeksi. Tanggung jawab pada K3. Nah ini ya, dari di sini ada tanggung jawab di daerah kerjanya, masuk perusahaan, kemudian pekerja, peralatan kerja, metode kerja, lingkungan kerja, daerah kerjanya dia harus bertanggung jawab di situ ada bahaya atau tidak, kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman. Daerah kerja berarti ini lebih banyak kepada kondisi tidak aman. Jadi sehingga di sini jika ada kondisi tidak aman di situ, maka ini adalah tugas tanggung jawab dari pengawas tadi ya. Nah, pengawas atau inspektor K3.
Kemudian pekerja. Nah, pekerja ini lebih kepada ke tindakan tidak aman atau perilakunya. Nah, bagaimana mengajak pekerja untuk sadar akan K3. Nah, ini ya. Kemudian peralatan. Nah, juga ya, pengawas ini bertanggung jawab terhadap peralatan kerja dari di perusahaan tersebut. Ya, supaya tidak ada kerusakan ya, kemudian tidak ada kerugian ya, ataupun kecelakaan. Ini kan peralatan yang salah sistem, salah apa ya. Nah, itu tanggung jawabnya. Kemudian metode kerja, ini terkait dengan SOP, tata cara kerja ya. Kemudian literatur atau tahap-tahap pekerjaan ya, peraturan. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab dari pengawas K3-nya. Serta lingkungan kerja. Nah, ini yang bersama tadi dengan daerah kerja. Jadi kalau lingkungan kerja ini juga ya, tadi apa saja yang membahayakan di situ, baik kondisinya ya, maupun suhu ya, kemudian kelembaban dan lain-lain. Nah, ini supaya bagaimana pekerja bisa bekerja dengan baik, aman, selamat ya, dan sehat. Ya, tidak ada sumber bahaya yang bisa membahayakan pekerja, yang bisa menyebabkan kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Faktor pribadi. Nah, ini yang jadi juga pengawas itu memiliki punya faktor pribadi apa saja ya, dia harus memiliki kemauan dalam arti kemauan akan melaksanakan tanggung jawab K3-nya tadi ya, sadar bahwa pentingnya K3, kemudian ketertarikannya di situ ya, apa kalau menurut saya sih memang seorang pengawas K3 atau orang ahli K3 di sini punya tugas yang mulia. Kenapa? Karena dari sini dia bisa di tempat tugasnya ini ya, sebagai seorang pengawas K3, dia menyelamatkan pekerja ya, sehingga pekerja ini bisa bekerja dengan baik ya, mencari nafkah dengan baik dan dapat membawa rezekinya kepada keluarganya. Ini sangat mulia ya kalau memang betul-betul bekerja dengan benar ya. Nah, kemudian kemampuan. Nah, kemampuan ini tentunya juga harus didukung oleh tadi beberapa pelatihan pengalaman ya, banyaknya mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan, kemudian update terhadap standar-standar. Nah, ini dan juga harus punya kemampuan menguasai tempat tadi ya, mampu berkomunikasi dengan pekerja, mampu merubah perilaku pekerja. Nah, ini ya. Nah, kemudian pengetahuan, ini juga ya, pengetahuan akan K3 ya, tentunya itu tadi. Jadi pengawas ini juga harus, berarti dia sudah banyak mengikuti berbagai pelatihan pendidikan terkait dengan K3 ya, terkhusus untuk tempat kerjanya. Jadi kan sebenarnya industri itu kan banyak jenisnya, dan kemudian tentunya cabang K3-nya pun berbeda-beda. Nah, tentunya juga bahayanya berbeda-beda. Nah, di sini juga harus disesuaikan ya. Jadi jangan dia bekerja di pabrik pupuk tapi dia punya pengetahuan atau K3-nya migas. Nah, itu nggak cocok ya. Jadi harus di-update lagi. Berarti ngambil ke pabrik produksi atau apa seperti itu, harus di-update lagi pengetahuannya ya. Kemudian pengalaman. Nah, ini pengalaman memang berhubungan dengan waktu kerja atau lama kerjanya ya di bidang itu. Nah, jadi juga di pengawasan ini dari faktor pribadinya juga mereka harus membutuhkan pengalaman yang tinggi lah ya, tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu nanti akan pengawas ini pun akan mendapatkan pengalamannya ya, sehingga nanti dengan pengalaman ini juga program K3-nya semakin bagus. Intinya yang pertama ini adalah adanya kemauan ya, kemauan. Di situ nanti baru akan muncul lah ini ya, intinya ada kemauan. Selanjutnya sikap. Nah, bagaimana pengawas ini harus bersikap ya. Pertama adalah pengawas itu atau inspektor K3 itu harus bersikap positif dan rasional ya. Positif di sini ya, harus berpikir positif ya, tidak mencari kesalahan atau mengkambing hitamkan ya, atau karena ada konflik batin ya, atau konflik dengan pekerja ya, atau yang lainnya, tapi ini harus positif ya. Nah, ini jadi siapapun itu, mau dia keluarganya di situ yang bekerja,
ya mau saudaranya dia harus bersikap positif ya, tidak membela satu sama lain ya. Kalau salah ya ditegur ya, kalau salah ya tegur, kalau benar ya disanjung. Nah itu tidak pilih-pilih. Kemudian rasional ya, rasional. Jangan karena perasaan, karena keluarga, karena perempuan dan lainnya sehingga dibenarkan yang salah. Nah itu tidak bagus ya. Ini harus diterapkan di sikap pada pengawas ketiga. Yang kedua jujur. Nah, jujur jadi harus disampaikan dengan betul ya, apa data yang dilakukan, apa yang bahaya atau data-data kejanggalan atau kondisi tidak aman ataupun tindakan tidak aman yang yang dijumpai di lapangan, harus sampaikan betul-betul kepada pemimpin perusahaan atau yang punya perusahaan ya, ataupun nanti ada pengawas dari tenaga kerja. Nah ini harus disampaikan dengan jujur. Kemudian yang ketiga adanya fleksibel. Nah fleksibel di sini ya tentunya seorang pengawas ketiga itu harus memiliki sikap fleksibel. Jadi dia tidak kaku ya, tidak kaku, tidak harus terfokus pada ini harus ini dulu, harus ke sini dulu, harus ke tempat ini dulu. Tidak harus dilakukan pengukuran dulu, tidak. Jadi mana yang lebih cepat dilakukan sehingga mana yang prioritas, nah itu yang dilakukan ya. Nah ini fleksibelnya di sini. Jadi bersikap fleksibel ya. Ada yang bisa ditegur secara lisan, lakukanlah. Tapi ada yang fatal ya silahkan diberikan sanksi dan segala macamnya. Ya. Kemudian programatis. Nah ini. Jadi seorang inspektor ketiga juga memiliki sikap programatis. Jadi terprogram ya. Apa ya, kalau inspeksi ini kan ada beberapa model ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada mingguan, ada per 2 minggu, ada yang 6 bulan. Nah tentunya apa yang harus yang 2 minggu, apa yang 6 bulan itu harus sudah terprogram. Apa yang mau dilakukan inspeksinya, kemana mau dilakukan, itu sudah ada jadwalnya, tanggalnya kapan mau dilakukan ya. Kemudian ya ada terprogram apa saja nanti yang akan dilakukan. Nah ini ya, sehingga tidak baru terjun langsung ini mau lakukan asal-asalan ya, tentunya harus terprogram ya. Ini seorang pengawas K3 yang sikap seorang pengawas K3 yang harus mereka miliki ya. Nah sampai di sini dulu, itu tadi pembahasan kita terkait dengan inspeksi K3. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.